Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Untuk pagi ini, mapel sistem kendali terprogram dengan materi tentang Read and Write Memory dengan HMI melanjutkan materi. Oke, kita kembali menggunakan software NB Designer untuk memprogram HMI. Untuk pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang komponen-komponen atau konfigurasi awal untuk HMI dan pemilihan PLC-nya. Kemudian yang pertemuan sebelumnya sudah dibahas juga tentang penggunaan komponen atau parts interface bit button dan bit lamp untuk memonitor atau sebagai indikator untuk input dan output, dan bit button untuk mengatur keluaran. Untuk hari ini kita akan mencoba read and write memory dengan menggunakan komponen yang ada di sini. Untuk komponen atau part yang digunakan, kita menggunakan number display dan number input. Ini untuk memonitor data pada suatu memori dan untuk memberikan data atau mengisi data pada memori tersebut. Kita coba aja untuk yang display. Nah, untuk basic propertinya seperti ini ya. Nah, di sini number display itu untuk membaca isi data dari suatu memori. Nah, di sini area atau memorinya atau variabelnya kita bisa memilih. Jika kemarin itu kita memilih bagian input dan output, sekarang kita akan mencoba membaca data yang ukurannya itu 16 bit atau satu panjangnya itu satu word ya sebutannya. Kalau yang kemarin kan kita hanya membaca data itu 0 dan 1 atau disebutnya bit. Di sini kita bisa membaca misalnya area memori di PLC itu di D, atau kalau untuk simulasi kita bisa memakai area LW atau lokal memorinya, dan nanti kita bisa simulasikan di sini. Saya contohkan menggunakan memori di LW. Kemudian ini alamatnya. Nah, ini panjang alamatnya itu bisa kalian lihat di manual atau NB Designer manual yang sudah saya upload di GC. Untuk awal kita coba isikan ya 10. Nah, di sini ada numeric data. Kita bisa mengatur storage format atau format datanya itu seperti apa. Nah, untuk awal kita coba yang ini aja, yang default atau onsite integer. Kemudian di sini kita bisa juga atur minimal dan maksimal value yang akan ditampilkan. Di sini warnanya bisa kita atur juga. Jika lebih dari value yang kita atur atau lebih dari di sini maksimalnya, kita bisa misalnya warnanya merah. Kemudian kalau di bawah value minimalnya, warnanya bisa kita atur juga. Kemudian di sini adalah pengaturan fontnya. Kemudian di sini bentuk partnya atau tampilannya seperti apa. Nah, kita coba pilih yang ini. Oke, kita oke. Nah, itu bentuk partnya seperti ini, seperti macam text box yang nanti kita akan gunakan untuk membaca atau read memory. Selanjutnya kita coba masukkan komponen number input. Di sini fungsinya untuk memberikan nilai pada suatu memori. Berbeda dengan tadi, dia read, kemudian dia write. Tapi di basic property untuk yang number input ini, di sini ada opsi, yaitu membuat
alamat read itu sama dengan alamat write, jadi dia bisa mengatur dan membaca. Nah, kalau kita nonaktifkan ini, kita bisa mengatur dia itu alamatnya itu beda antara yang membaca dan menulis. Jadi maksudnya ketika kita menentukan nilainya itu berapa, maka dia juga akan membaca nilai di alamat tersebut dan ditampilkan di textbooknya. Kita coba aja untuk biar lebih jelas. Kita coba nanti untuk menulis di alamat yang sama dengan ini. Kita pilih LW, tadi alamatnya 10 ya. Nah, kemudian data format di sini kita bisa atur juga. Ini mau biner atau BCD atau biner desimal. Untuk numeric datanya juga sama seperti yang tadi, kita bisa mengatur max value dan minimal value-nya. Kemudian fontnya mau seperti apa. Di sini juga ada nanti kalau misalnya part ini kita klik ya, nanti akan muncul seperti keyboard atau untuk memasukkan nilai. Kita bisa mengaturnya di sini. Kita biarkan default dulu. Kemudian ini tampilan komponennya kita coba ya sama ya. Untuk yang lain standar. Oke, kita coba. Oke, ya komponennya hampir sama, cuman untuk yang number input kita bisa memasukkan atau nanti akan muncul suatu kayak seperti keyboard gitu. Ini akan saya edit dulu tampilannya biar komunikatif dan lebih jelas. Ini videonya akan saya pause dahulu agar tidak terlalu. Oke, tampilannya seperti ini. Untuk yang read tadi belum diganti format datanya, kita samakan yaitu BCD ya. Nah, di sini bagian nanti kita akan memasukkan nilai, kemudian akan dibaca oleh numeric display yang sebelah sini ya. Oke, kita coba simulasikan terlebih dahulu. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita klik di read data, nah akan keluar semacam keypad gitu. Kita bisa nanti mengaturnya nilainya di sini. Oh, sorry. Kita mengaturnya bisa misalnya 54. Nah, kita menulis di sini di sini tadi membaca alamat LW10, kita menulis di LW10 akan tampil di sini ya, hasilnya sama. Dan untuk yang text box atau number input ini, dia selain menulis atau read, dia juga sambil membaca ya, jadi ada tampilannya di sini, jadi dia juga membaca di alamat LW10. Kalau kita klik yang di sini itu nggak bisa ya, karena ini hanya display aja. Klik yang sebelah sini bisa keluar keypadnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba satu part komponen lagi dengan nama command button. Ini ya. Nah, ini sama atau seperti button-button yang sebelumnya. Ini istilahnya itu hanya tombol saja, cuman fungsinya dia bisa menulis atau mengisi nilai di suatu memori. Kemudian untuk tipenya di sini ada bermacam-macam ya. Kita bisa mengatur atau set value-nya itu berapa lewat sini, sama seperti input number tadi kita bisa, tapi kita mengsetnya lewat sini ya. Dan ini nanti bentuknya adalah tombol atau button. Atau kita bisa juga memilih add value
Dan add value itu dia setiap kali kita klik nanti kita akan menambah value-nya atau add-nya. Kita bisa mengisi mau menambah berapa, misal 1 atau 2, kemudian kita juga bisa mengatur max value-nya itu berapa. Misalnya kita max value-nya itu 1000, kita set pertambahannya itu 1. Kemudian di sini juga ada labelnya ya, sama seperti button-button sebelumnya. Ya kita tadi kan kita gunakan untuk menambah, ya kita beri label plus saat ditekan ataupun dilepaskan. Kemudian ini gambarnya seperti ini aja. Oke, dan di sini alamatnya kita akan atur seperti yang sebelumnya atau LW10 ya. Oke, udah kita coba. Nah, bentuknya adalah button seperti ini. Nah, terus kita coba lagi untuk yang mengurangi atau subtract. Kita atur alamatnya 10. Kemudian kita pilih yang subtract atau nanti mengurangi ya. Nah, ini menguranginya berapa? 1 atau 2 atau silahkan terserah. Kemudian minimal value-nya 0. Itu aja. Kemudian ini labelnya kita set negatif seperti ini. Di sini labelnya bisa diatur juga, font-fontnya, color, kemudian posisinya di mana. Ini gambarnya sama aja. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita mengatur nilai di alamat ini LW10 dengan button ini. Tadi kita sudah mengatur menggunakan number input tadi dengan keypad. Kita coba dengan button seperti ini. Oke, kita compile dulu, kita simulasikan. Nah, oke, kita coba ya. Nah, di sini setiap kita klik dia akan menambah 1 ya, karena kita ngesetnya tadi 1. Sampai tadi maksimalnya berapa? 1000 ya. Kita coba di set 99 dulu biar cepat. Nah, di sini kalau udah maksimal 1000 dia enggak, walaupun diklik dia udah maksimal, tidak akan ada nambah lagi. Walaupun tadi di sini kita ngesetnya itu maksimalnya kan 999 ya tadi. Nah, ini walaupun kita bisa mengisi seperti ini. Kemudian untuk tombol yang kurang, nah seperti ini ya. Oke, itu tadi simulasi dari command button. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain yang belum sempat dibahas, tadi kan ada banyak ya yang belum sempat, misalnya part-partnya yang belum dibahas atau beberapa opsi di sini yang belum dibahas. Kalian bisa melihat di manual NP Designer manualnya yang sudah saya upload di Google Classroom. Di sini dijelaskan secara lengkap ya, dari cara instalasi softwarenya sampai part-partnya. Kemudian ya ini adalah daftar isinya ya, kalian bisa melihat di daftar isinya. Ini untuk navigasi, ini mulai dari introduction-nya, komunikasinya, pemilihan part, kemudian penjelasan fungsi menu di sini. Nah, di sini ada function part-nya, ada scale, kemudian timer. Ini part-nya ada bit button, bit lamp. Nah, di sini lengkap. Ini ada penjelasannya. Silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu sebagai referensi dan juga latihan membuat interface-nya sendiri. Oke, gitu mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.